paling saya sangat inginkan dari Danantara adalah ada goodwill dari pemerintah yang sangat baik. Ini mungkin ya kalau negara lain juga sama, tapi yang berbeda di Indonesia adalah kita mencoba merubah hal ini dari hal yang belum pernah kita lakukan ke hal yang baru yang kita lakukan. Saya pikir ini akan jadi nilai tambah kita sih nanti. Kita akan luncurkan dana investasi Indonesia yang saya beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara. Artinya kekuatan atau energi masa depan Indonesia. Kalau menurut saya sih harusnya iya ya Mas. Karena ada dua resiko utama sebenarnya di investasi Indonesia atau keuangan kita secara keseluruhan ya. Pertama kan ada kebutuhan likuiditas yang mungkin lebih banyak atau kadang disebut investment saving gap. Yang kedua mungkin produktivitas ya, atau kadang dikatakan sebagai ICOR. Dengan adanya Danantara, dengan adanya likuiditas tambahan yang akan masuk ke investasi, keuangan dan juga pasar modal, tentunya juga akan mendorong likuiditas kita lebih baik. Tentunya juga akan mendorong adanya ekspektasi dari para pelaku pasar, termasuk juga investor global juga akan lebih baik terhadap Indonesia. Dan tentunya cost of fund kita bisa lebih rendah. Itu yang diharapkan dengan adanya Danantara sih. Pertama, dengan hadirnya Danantara mendorong likuiditas, tentunya mendorong adanya resiko yang relatif lebih kecil. Artinya pertama, demand sudah terbentuk dengan adanya Danantara. Kedua, dengan demand yang ada, adanya dana yang dibawa oleh Danantara, harusnya biaya dana juga lebih rendah. Dan ini yang menjadi kekhawatiran terbesar kita kan selama ini, akan adanya biaya suku bunga yang tinggi dan segala macam yang mendorong juga underground ekonomi dan seterusnya. Jadi saya pikir dengan adanya Danantara itu yang harus bisa diputus nantinya. Sehingga mungkin kebijakan ekonomi, investasi, keuangan dan lain-lain juga lebih jelas, lebih tertuju, dan juga dorongan terhadap apakah itu investasi, pasar keuangan, dorongan terhadap cost of fund-nya juga lebih rendah, lebih bisa tercapai. Kalau selama ini kan kita lihat BUMN itu kadang ya namanya entitas tersendiri ya, artinya mereka kan berbeda-beda. Mereka mungkin arahnya juga bisa berbeda-beda masing-masingnya. Tapi dengan adanya Danantara yang kita harap akan menjadi holding, apakah itu dari pasar keuangan dan seterusnya, atau intinya dia adalah holding dari BUMN di Indonesia, artinya gerakannya juga bisa relatif lebih lebih jelas secara bersama-sama. Saya pikir itu yang juga bisa dilakukan oleh Danantara. Artinya orkestrasi pertumbuhan yang bisa didorong oleh BUMN akan jadi lebih baik, lebih jelas nantinya. Jika memang itu terjadi, saya harap mungkin BUMN juga bisa lebih efektif ya, dan mereka juga bisa punya pasar mereka yang juga lebih jelas sih nantinya. Ya bisa dikatakan tidak berebut lagi satu sama lain seperti yang ada saat ini mungkin. Pertama mungkin dari sisi optimalisasi ya, karena kebutuhan Danantara untuk likuiditas di dalam negeri. Jadi saya pikir mungkin diversifikasi antara 80% domestik dan 20% luar negeri mungkin saya pikir akan sangat baik sih pada saat ini. Dalam artian memang dorongannya harusnya ditujukan ke dalam negeri. Tapi di sisi lain tentunya ada resiko juga. Ada ketidakpastian ekonomi, ada mungkin gejolak ekonomi, sosial, politik dan seterusnya yang mungkin akan terjadi antara ya di dalam negeri dengan luar negeri yang juga berbeda. Jadi saya pikir mungkin diversifikasi resiko juga bisa dilakukan dengan cara melakukan investasi dengan membagi antara domestik dan juga luar negeri. Di samping itu juga ketiga mungkin selama ini kan mindset kita investasi itu masuknya ke Indonesia. Kapan lagi kita ke luar negeri? Kapan lagi kita mencoba melakukan investasi untuk menarik dana masuk ke dalam negeri, apakah itu dalam bentuk dividen dan seterusnya. Jika selama ini kita ya mengalami defisit finansial, harusnya dengan adanya Danantara, dengan mereka melakukan investasi di luar negeri, mungkin defisit finansial kita juga bisa lebih kecil. Saya harap itu yang juga mendorong stabilitas dari apakah itu rupiah dan juga perekonomian dalam negeri yang juga akan lebih baik sih nantinya. Saya pikir itu juga bisa terbuka kemungkinan untuk lebih ke luar negeri ataupun mungkin nanti lebih ke dalam negeri. Kita juga harus lihat resiko-resikonya juga nanti ke depan. Tapi kalau melihat dari berbagai
best practice yang sudah terjadi di SWF ya secara keseluruhan atau secara global, misalnya Temasek atau CIC, saya pikir mungkin restrukturisasi yang dilakukan di BUMN juga akan lebih baik dilakukan terlebih dahulu untuk nantinya kita mengejar investasi dan seterusnya. Jadi saya pikir mungkin pada saat ini ya hal tersebut mungkin ya tidak ada salahnya untuk kita coba di dalam negeri. Toh sebelumnya juga belum ada Danantara atau yang lain yang bisa kita jadikan benchmark di dalam negeri ya. Tapi secara global ada Temasek, ada CIC dan lain-lain yang mungkin bisa jadi contoh buat Danantara sendiri sih. Sejauh ini, karena ya sekarang kan kita bicaranya atau isu terbesarnya kan Trump tarif juga ya. Jadi saya pikir mungkin untuk mengurangi resiko Trump tarif terhadap Indonesia ya tidak ada salahnya juga kalau kita berinvestasi di US. Salah satu bentuknya mungkin modular ya. Bentuk lainnya juga mungkin nanti juga bisa dicoba, saya pikir mungkin hilirisasi dari sumber daya alam kita juga ya. Apakah itu kita membuka pabrik turunan nikel dan seterusnya juga di US ataupun negara-negara lainnya mungkin daya belinya sangat bagus. Saya pikir untuk masuk ke US pada saat ini juga ya selain dari Trump tarif juga memanfaatkan momentum karena US-nya lagi demand-nya juga lagi bagus ya untuk sektor energi, dan mumpung juga ini juga bisa dilakukan untuk mengurangi resiko energi di dalam negeri yang selama ini kan ya atau setidaknya dalam 10 tahun terakhir kan agak shortage ya. Demand yang terlalu banyak tapi supply-nya masih relatif lebih sedikit. Saya pikir mungkin ini juga bisa jadi hal yang positif sih bagi Indonesia nantinya. Pertama yang mungkin jadi nilai tambah kita adalah kita punya masyarakat Indonesia yang jauh lebih besar dibanding Malaysia ataupun mungkin Singapura ya. Tentunya saya berharap juga kita punya ya dengan jumlah masyarakat yang besar tentunya kita punya competitive advantage dalam hal jumlah penduduk dan jumlah tenaga kerja. Hal lain yang juga perlu kita lihat adalah mungkin kita jauh lebih advance dalam tanda kutip dari sisi teknologi dan juga perbankan nantinya dibanding Malaysia ataupun Singapura. Levelnya juga akan berbeda, bentuk pendekatannya juga akan berbeda, dan saya pikir mungkin ini akan jadi nilai tambah dari Danantara sendiri. Di samping itu yang juga perlu kita lihat adalah Danantara ini juga diharapkan ya kalau di amit-amit ya kayak di 1MDB mungkin ada resiko ya kita bilang mungkin fraud dan seterusnya. Saya pikir mungkin Danantara dengan orang Indonesia yang relatif lebih terbuka dan transparan, saya pikir ini juga bisa dikurangi nantinya. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan Singapura mungkin agak sedikit berbeda juga. Ya dengan Temasek mungkin jauh berbeda karena mereka sudah jauh lebih advance daripada Indonesia, dan ya negaranya juga sangat kecil. Bandingkan dengan Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke yang setiap wilayahnya punya nilai yang berbeda-beda tentunya atau adat dan budayanya. Saya pikir mungkin ini yang tidak dimiliki oleh Temasek ataupun mungkin oleh 1MDB. Hal lainnya juga perlu kita lihat adalah yang paling saya sangat inginkan dari Danantara adalah ada goodwill dari pemerintah yang sangat baik. Ini mungkin ya kalau negara lain juga sama, tapi yang berbeda di Indonesia adalah kita mencoba merubah hal ini dari hal yang belum pernah kita lakukan ke hal yang baru yang kita lakukan. Saya pikir ini akan jadi nilai tambah kita sih nantinya, Mas. Kalau sampai saat ini masih wait and see, karena kita belum melihat dampak besar dari Danantara yang terjadi. Dari dana kelolaan yang mungkin sampai 10.000 triliun, tapi sampai saat ini mungkin Danantara belum mendorong adanya sektor real atau belum terlalu masuk ke pasar keuangan. Kita juga menunggu kalau dari pasar keuangan tentunya ada undang-undang liquidity provider yang bisa jadi nilai tambah bagi Danantara nantinya. Jika memang Danantara bisa jadi liquidity provider, saya pikir mungkin akan sangat baik nantinya. Ada 10.000 triliun yang mungkin masuk ke pasar saham. Dengan market cap kita yang sekarang 20.000, tambahan 10.000 berarti ada setengahnya lagi tambahan pada saat ini. Saya pikir mungkin pasar saham kita dan juga pasar keuangan kita akan sangat semarak nantinya. Tapi sejauh ini ya mungkin Danantara masih sangat baru. Dari Februari sampai sekarang baru 4 bulan, tapi saya pikir mungkin hal positifnya dengan adanya Danantara, dengan resiko investment saving gap yang harusnya dikurangi,
dengan dorongan atau efektivitas BUMN yang akan lebih baik, saya pikir mungkin dalam 1 atau 2 tahun mendatang, saya pikir Danantara akan punya dampak yang sangat besar sih bagi ekonomi Indonesia. Iya, tentunya kita menginginkan adanya kolaborasi antara BUMN atau mungkin efektivitas yang jauh lebih baik dan lebih terarah dari BUMN. BUMN tidak lagi saling makan dalam tanda kutip satu sama lain, tapi lebih jelas captive marketnya di mana dan batasan-batasannya seperti apa. Saya pikir mungkin ini yang juga bisa didorong oleh Danantara nantinya. Mereka bisa membuat hal tersebut, aturan yang jelas terhadap BUMN dan juga seperti apa. Kalau selama ini BUMN mungkin ya sekali lagi mungkin satu sama lain masih saling berebut pasar, ke depan harusnya sudah tidak terjadi lagi. Di samping itu juga kita tahu Danantara mungkin akan mengurangi jumlah BUMN dari sebelumnya 300 ke 100. Saya harap ini juga bisa mendorong efektivitas dan juga perilaku dan kinerja juga lebih baik dari pegawai-pegawai BUMN di bawahnya. Tentu ya, kalau ada political will artinya semua hal-hal baik harusnya sudah mulai terrefleksi ke Danantara. Ya ini yang kita sangat tunggu sih sebenarnya, apalagi ya tidak hanya dari political will terhadap Danantara ya, tapi pemerintah sekarang kan kita sudah bisa bilang lebih dominan di legislatif juga, jadi semua kebijakan harusnya juga sudah mengarah jika memang kita nanti mau dalam tanda kutip membesarkan Danantara. Dan political will seperti ini juga harusnya juga bisa dikomunikasikan dengan lebih baik kepada para pelaku tidak hanya di sektor pasar keuangan tapi juga di sektor real, agar nanti kita bergerak bersama-sama nih, tidak hanya si Danantara yang bergerak tapi juga pelaku keuangan, pelaku sektor real, petani, masyarakat dan lain-lain. Karena saya pikir dampaknya tidak hanya di pasar keuangan, Danantara tidak hanya merestrukturisasi BUMN tapi juga Danantara bisa mendorong arah yang jelas dari BUMN, bisa menjadi arms dari sektor fiskal, bisa mengurangi sekali lagi cost of fund, mendorong mekanisme sektor moneter juga lebih baik, dan juga kalau tadi dia akan melakukan investasi di luar negeri, saya pikir juga bisa mengurangi defisit finansial kita yang terjadi selama beberapa tahun terakhir atau sejak Indonesia berdiri bahkan. Pertama, ya kalau dari secara profesional ya, siapa sih yang nggak kenal Jeffrey Shah? Siapa sih yang nggak kenal Ray Dalio? Saya pikir ini merupakan nama yang sangat baik ya, yang menjadi acuan kita bahwa Danantara ini akan efektif nanti, Danantara akan efisien, alokasinya akan lebih jelas sih nantinya. Tapi di sisi lain juga kalau kita lihat memang ada beberapa nama yang mungkin juga tidak disukai oleh market. Tapi seiring waktu saya pikir mungkin jika kinerja Danantara sudah mulai terlihat, efektivitasnya juga sudah bisa dilakukan, dorongan terhadap investasinya juga sudah terjadi, dorongan terhadap pasar keuangan lebih terjadi, komunikasi yang dilakukan terhadap pelaku sektor ekonomi di Indonesia juga lebih jelas. Saya pikir mungkin kekhawatiran bahwa Danantara akan jadi tempat dalam tanda kutip bancakan baru, saya pikir akan lebih kecil, karena memang yang masuk di Danantara adalah orang-orang profesional. Kita lihat dari C-level dan juga dari Dewan Penasihatnya, semuanya memang adalah orang profesional. Termasuk juga beberapa nama yang sudah masuk ke organisasi Danantara adalah orang-orang yang sudah ternama di pasar keuangan dan juga di sektor real. Saya pikir ini yang akan harus segera kita, dan Danantara juga harus lakukan, dengan segera menampakkan diri bahwa Danantara sudah bekerja dengan sangat baik. Harusnya iya, karena selama ini yang kita banggakan hanya sumber daya alam dan lain-lain. Tapi kita lupa kalau kita juga bisa melakukan hilirisasi, kita juga bisa menyerap tenaga kerja yang lebih baik. Dan juga mungkin PR kita yang terbesar sekarang adalah bagaimana kita menyerap tenaga kerja yang juga lebih efektif. Kita tahu jumlah angkatan kerja setiap tahunnya kita bertumbuh sekitar 4,2 juta orang, tapi kita hanya menyerap 3,8 juta orang. Kalau memang Danantara bisa mendorong hilirisasi manufaktur, harusnya sektor manufaktur juga bisa membuka lapangan kerja lebih kuat. Jika memang ada kekhawatiran SDM kita rendah dan sebagainya, saya pikir mungkin ya kita juga harus membuktikan di sana bahwa sektor manusia kita juga bisa masuk ke sektor manufaktur yang juga lebih
punya added value melalui hilirisasi. Di samping itu juga jika memang kita punya budaya kita sendiri yang biasanya terrefleksi pada berbagai kegiatan UMKM, ya harusnya kita juga coba untuk dorong hal tersebut. Jadi saya pikir mungkin dua hal ini yang sangat dekat dengan masyarakat, dengan membuka lapangan kerja yang lebih baik juga harus bisa dihadirkan oleh Danantara. Jika memang ini terjadi, saya pikir mungkin kekhawatiran kita bahwa Indonesia cemas harusnya menjadi Indonesia emas memang di tahun 2025, dan itu yang harusnya kita harapkan. Ya, semoga seperti itu ya. Tapi ya sekali lagi Danantara masih cukup dini dengan orang-orang yang memang sudah sangat kompeten di sana, dengan efektivitas yang akan dilakukan melalui restrukturisasi, melalui berbagai macam AMS yang akan dilakukan oleh Danantara khususnya lewat BUMN, melalui political will yang juga didorong oleh pemerintah, melalui pembukaan lapangan kerja yang juga bisa dilakukan melalui hilirisasi atau manufaktur ataupun mungkin pembukaan UMKM. Saya pikir ini juga akan jadi nilai tambah yang sangat besar sih nantinya. Tapi sekali lagi, kekhawatiran terbesar di Indonesia adalah bagaimana kita melakukan eksekusi. Saya pikir eksekusi yang akan sangat baik juga harus dilakukan melalui rencana yang lebih baik dengan orang-orang yang lebih kompeten. Saya pikir ini akan jadi kunci utama sih nantinya, agar nanti nilai tambah dari Danantara, besaran Danantara, dan juga tentunya karena Danantara ini akan jadi SWF di Indonesia yang harusnya juga akan jadi, ya kalau dengan nilai 10.000 triliun juga akan jadi SWF ke-5 terbesar di dunia. Saya pikir mungkin kita akan sangat berharap bahwa Danantara bisa mendorong ekonomi kita juga akan lebih baik sih nantinya juga. Ya harusnya juga output Danantara terhadap efektivitas manufaktur, efektivitas BUMN, dan juga tentunya dorongan mereka di sektor real, di kelas hampir dari kelas atas sampai kelas bawah juga harusnya bisa terjadi sih nantinya.